Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah. Saya berasal dari kelas Indralaya Sirek 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cost benefit analysis pada proyek pengembangan sistem informasi berbasis web pada perpustakaan SMAN 2 Muara Kelingi. Selanjutnya, kita akan bahas dulu mengenai tabel rincian biaya dan manfaat. Untuk rincian biaya, di sini ada biaya pengembangan sistem, termasuk ke dalamnya biaya pengadaan hardware, pengadaan software, dan brainware-nya. Yang pertama itu ada biaya investigasi awal untuk wawancara, kemudian biaya analisis. Di sini analisis ada 3 macam, yaitu analisis masalah, analisis kebutuhan, dan analisis keputusan. Selanjutnya, biaya perencanaan dan desain. Ada biaya perancangan prosedur atau proses, kemudian biaya merancang database web, kemudian biaya merancang desain interface untuk web admin, kemudian biaya merancang desain interface untuk web user, dan biaya berkonsultasi dengan pihak perpustakaan untuk menyetujui hasil desain yang telah dibuat. Selanjutnya, itu biaya konstruksi, ada biaya membuat database web, kemudian biaya coding interface untuk web admin, kemudian biaya coding interface untuk web user, kemudian biaya hosting web, dan biaya uji coba penggunaan. Selanjutnya itu biaya implementasi, ada biaya pengadaan komputer, biaya pengadaan perangkat penyedia jaringan internet, kemudian biaya pengadaan software dan instalasi web, kemudian biaya training kepada end user, kemudian biaya penyerahan sistem sepenuhnya kepada pihak perpustakaan, dan biaya rapat evaluasi penutupan proyek. Selanjutnya itu biaya operasi atau pemeliharaan, yang mana biaya ini akan ada pada tahun pertama, yaitu sekitar 1 juta, kemudian biaya pada tahun kedua 1.200.000, dan kemudian pada tahun ketiga 1.300.000. Jadi untuk total biaya di sini pada tahun ke-0 yaitu 23.500.000, pada tahun pertama 1 juta, dan pada tahun kedua 1.200.000, serta pada tahun ketiga 1.300.000. Selanjutnya, rincian manfaat. Yang pertama, manfaat berwujud, yaitu terdapat manfaat dari pengurangan biaya operasional. Pada tahun pertama diperoleh manfaat sekitar 2.200.000, pada tahun kedua 2.500.000, pada tahun ketiga 2.500.000. Selanjutnya, pengurangan biaya karena kesalahan proses. Pada tahun pertama mendapat manfaat 1.200.000, pada tahun kedua 1.200.000, dan pada tahun ketiga 1.500.000. Kemudian peningkatan efisiensi. Pada tahun pertama mendapatkan manfaat 800.000, pada tahun kedua 1 juta, dan pada tahun ketiga 1.200.000. Jadi untuk total manfaat berwujud yang diperoleh pada tahun pertama itu 4,2 juta, pada tahun kedua 4,7 juta, dan pada tahun ketiga 5,2 juta. Selanjutnya itu manfaat tak berwujud dengan rincian peningkatan nama baik kepada siswa dan calon siswa. Pada tahun pertama mendapat manfaat sekitar 1 juta, pada tahun kedua mendapat manfaat 1.200.000, pada tahun ketiga 1.500.000. Kemudian peningkatan moral staf dan admin perpustakaan. Pada tahun pertama mendapatkan manfaat 1.200.000, tahun kedua 1.200.000, dan tahun ketiga 1.500.000. Selanjutnya, peningkatan kepuasan kerja staf dan administrasi perpustakaan itu pada tahun pertama mendapatkan manfaat 800.000, pada tahun kedua 1 juta, dan pada tahun ketiga 1.200.000. Selanjutnya, peningkatan pelayanan pada siswa. Pada tahun pertama mendapatkan manfaat 1.500.000, tahun kedua 1.800.000, dan pada tahun ketiga 2.300.000. Selanjutnya, peningkatan pengambilan keputusan. Pada tahun pertama mendapatkan manfaat 1.500.000, pada tahun kedua 1.600.000, dan pada tahun ketiga 1.800.000.
Jadi, untuk total manfaat tak berwujud, pada tahun pertama diperoleh manfaat 6 juta, pada tahun kedua 6.800.000, dan pada tahun ketiga 8.300.000. Jadi, untuk total manfaat yang diperoleh dari sistem ini, pada tahun pertama yaitu 10.200.000, pada tahun kedua 11.500.000, dan pada tahun ketiga 13.500.000. Kemudian dihasilkan preseed, yaitu pada tahun pertama 9.200.000, pada tahun kedua 10.300.000, dan pada tahun ketiga 12.200.000. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap analisis payback periode. Untuk menghitung analisis payback periode, caranya yaitu yang pertama, untuk total biaya pengadaan itu 23.500.000 dikurangkan dengan preseed pada tahun pertama, menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu sekitar 14.300.000. Kemudian, sisa biaya sistem pada tahun pertama ini dikurangkan lagi dengan preseed pada tahun kedua, menghasilkan sisa biaya sistem pada tahun kedua sekitar 4 juta. Jadi untuk sisanya, sisa biaya sistem pada tahun kedua dibagi dengan sisa biaya sistem pada tahun pertama dikali 1 tahun, yaitu sama dengan 0,28. Jadi, payback periode sudah dapat dicapai pada tahun kedua, adapun secara detailnya yaitu pada 2,28 tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada waktu 2,28 tahun, yang berarti bahwa pada tahun ketiga perpustakaan mulai mendapatkan keuntungan dari sistem ini. Selanjutnya, yaitu analisa return on investment atau ROI. Dengan metode ini, maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI dapat dilakukan seperti berikut. Yang pertama, kita jumlahkan dulu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem, yaitu biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu 23.500.000, kemudian biaya perawatan sistem pada tahun pertama 1 juta, pada tahun kedua 1.200.000, dan pada tahun ketiga 1.300.000. Jadi untuk total biayanya yaitu 27 juta. Sedangkan untuk total manfaat yang diperoleh pada tahun pertama yaitu 10.200.000 dijumlahkan dengan tahun kedua dan tahun ketiga yaitu 11.500.000 ditambah 13.500.000 menghasilkan total manfaat sebesar 35.200.000. Dan untuk menghitung ROI menggunakan rumus total manfaat dikurang total biaya per total biaya dikali 100%. Untuk pada kasus ini menghasilkan ROI 30,37%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 30,37% dari biaya pengembangannya, sehingga sistem ini layak digunakan bagi perpustakaan ini. Selanjutnya, analisa net present value atau NPV. Perhitungan analisis NPV sebagai berikut. Untuk menghitung NPV yaitu rumusnya min nilai proyek ditambah preseed 1 per 1 ditambah I% pangkat 1 ditambah preseed 2 per 1 ditambah I% pangkat 2 dan seterusnya. Jadi apabila diaplikasikan pada penerapan sistem yang baru ini, maka perhitungan nilainya dengan tingkat bunga diskonto 15% per tahun, maka diperoleh NPV-nya yaitu 178.474,56. Dari hasil perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perpustakaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan adalah Rp178.474,56 atau NPV lebih besar dari 0,
maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Selanjutnya, metode terakhir yaitu metode tingkat pengembalian internal atau IRR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarang dari tiap-tiap price sheet yang didiskontokan dengan tingkat bunga tersebut sama besarnya dengan nilai sekarang dari nilai proyek. Jadi misalnya pada proyek ini untuk I1 15%, maka NPF 1-nya yaitu 178.474,56. Nah, nilai NPF di sini itu positif. Untuk I2-nya 20%, maka dengan menggunakan rumus yang tadi, namun I-nya diganti menjadi 20%, maka NPF yang diperoleh yaitu min 1.620.370,36. Nilai NPF di sini diperoleh negatif. Jadi, untuk IRR-nya yaitu menggunakan perhitungan rumus 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali 178.474,56 atau ini diperoleh dari NPF 1-nya per NPF 1 dikurang NPF 2. Jadi hasil IRR yang diperoleh yaitu 19,96%. Ini berarti proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga 19,96% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan 15% per tahun, maka IRR lebih besar dari 15%. Dengan kata lain, proyek ini dapat diterima. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.